Hari ini adalah hari terakhir ya dalam rangkaian seri komunitas. Kita bicara komunitas dan nanti di bulan berikutnya kita akan sudah berganti tema gitu. Kita akan berbicara tentang pembapaan dan juga pemuritan, dan di bulan berikutnya kita akan bicara tentang leadership. Betul ya, Kubut? Ya. Oke. Judul firman Tuhan hari ini adalah Community Our Life Support. Nah, saudara, kenapa poin komunitas itu menjadi poin yang penting untuk kita bahas? SMCC adalah Saint Movement, Community Church. Jadi itu adalah gambaran jelas ya bahwa gereja kita adalah gereja komunitas. SMCC tidak akan menjadi besar, tapi SMCC akan menjadi banyak. SMCC berfokus pada komunitas, ya. Jadi saudara yang mungkin masih baru bergabung di SMCC, nah nanti mungkin temui pemimpin komunitasnya, tanya blueprintnya SMCC seperti apa, gitu ya. SMCC tidak akan menjadi besar, SMCC akan menjadi banyak. Fokus SMCC adalah komunitas. Karena itu poin komunitas itu menjadi penting untuk kita bahas karena ini menjadi cerminan dari gereja kita. Ini cerminan dari kita. Ya, saudara ya. Nah, pada awalnya memang manusia didesain itu tidak untuk hidup sendiri ya, saudara ya. Jadi Kejadian 2 ayat 18 berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini tidak hanya bicara soal masalah pasangan ya. Ayat ini juga berbicara tentang Tuhan mau ngomong bahwa tidak baik loh manusia itu seorang diri gitu ya. Karena itu kita butuh namanya orang-orang di sekitar kita, kita butuh komunitas. Nah, saudara, ada satu survei. Nah, ini ya, sebelum masuk ke survei. Nah, community berasal dari kata common and unity, yang artinya adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki persamaan akan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Contoh, ada yang namanya komunitas hobi makan, ya, komunitas sepeda, komunitas basket, komunitas membaca, komunitas menulis gitu ya. Karena apa? Karena mereka punya kesamaan akan sesuatu. Orang-orang yang suka membaca akan berkumpul dengan orang-orang yang suka membaca. Orang-orang yang suka menulis akan berkumpul dengan orang-orang yang suka menulis. Orang-orang yang hobinya makan akan kumpul dengan orang-orang yang hobinya makan gitu ya. Nah, itu komunitas. Karena itu komunitas gereja, komunitas Kristen artinya apa? Kita punya satu kesamaan. Kita punya satu tujuan. Kesamaan kita adalah apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi tujuan kita adalah kita berfokus pada kerajaan Allah, kita berfokus untuk memuliakan Tuhan. Jadi komunitas rohani adalah komunitas yang isinya adalah berfokus pada kerajaan Allah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita saling bertumbuh, tujuannya adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan gitu. Itu adalah tujuan dari komunitas, saudara. Ya. Jadi kalau saudara misalkan tergabungnya tadi di komunitas yang hobi makan gitu ya, terus kemudian mau tanya nih, makan yang enak di mana, kopi yang enak di mana gitu ya. Coba tanya sama orang-orang yang tergabung di komunitas yang hobi makan, pasti tahu itu kan tempatnya di mana, betul ya. Nah, jadi harusnya itu kalau orang, jadi akhirnya gini saudara, itu membuat kalau misalkan orang-orang di sekitar kita tahu kita tergabung di dalam satu komunitas rohani, ketika dia terjadi masalah, ketika dia butuh support, dia akan datang sama kita. Karena itu meng-attract kan. Itu. Ya. Nah, saudara, ada satu survei yang menarik. Nah, ini. Jadi ada satu wilayah namanya Blue Zone. Di Blue Zone itu penduduknya itu rata-rata usia sangat senja. Gitu ya. Saya bisa katakan sangat senja, kenapa? Karena penduduknya berusia 100 tahun, saudara. Wih, 100 tahun ya. Senior yang jauh lebih senior gitu ya. Nah, kemudian di Blue Zone ini, orang-orang yang usianya 100 tahun itu ternyata menurut survei, mereka tidak pernah punya sakit yang keras. Jadi mereka tidak punya
stroke, mereka tidak punya jantung, mereka tidak punya diabetes gitu ya. Jadi mereka tuh hidupnya sehat, saudara. Nah, salah satu resep hidup sehatnya ini dibagikan gitu ya, di survei. Nah, ternyata resepnya adalah apa? Satu dari resep hidup sehat yang diterapkan oleh masyarakat Blueson adalah memiliki komunitas dan menjaga hubungan sosial, saudara. Ya, dan satu studi mengungkapkan bahwa menjaga hubungan dan memiliki komunitas yang tepat, saudara, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, kesehatan, dan angka harapan hidup lebih tinggi. Nah, satu studinya lagi juga mengatakan begini, saudara. Orang yang sendirian dapat memangkas 15 tahun angka harapan hidup. Gitu. Jadi kalau saudara, kalau kita mau sehat, mau sejahtera gitu ya, ya kita harus tergabung dalam komunitas. Menurut si Blueson ini ya, saudara ya. Nah, oke. Ada beberapa hal yang saya bagikan tentang komunitas. Nah ini, yang pertama adalah komunitas itu adalah support system dalam segala kondisi. Ya, kita baca di Lukas 5 ayat 18 sampai dengan 20 dan 24. Dikatakan begini, saudara. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Di ayat 24 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah saudara, komunitas itu harusnya bisa menjadi tempat yang mensupport tuh. Saling support sistem. Ada mau happy, mau kecewa, mau lagi sakit hati, mau lagi khawatir. Komunitas adalah satu tempat yang bisa menguatkan, saudara. Di ayat ini berkata jelas bahwa si lumpuh ini dibantu oleh teman-temannya. Saudara bisa bayangkan, kalau teman-temannya ini membawa si lumpuh ini, kemudian dia lihat bahwa, wih kok rame ya banyak orang. Ya sudahlah, tak geletakin temanku di sini. Bisa. Tapi support dari teman-temannya apa? Dia harus naik ke atap rumah. Dia turunkan itu. Kita naik atap rumah aja udah ngos-ngosan ya saudara ya. Apalagi ini dengan membawa kondisi teman yang lumpuh. Butuh effort, butuh perjuangan. Karena itu komunitas harusnya bisa menjadi tempat yang mensupport saudara. Komunitas harus bisa menjadi jawaban buat mereka yang khawatir, yang takut, itu harus disupport. Ya, ada satu survei saudara berkata bahwa selain faktor-faktor lain, dukungan para supporter bisa mempengaruhi performa seorang atlet. Jadi rupa-rupanya keberadaan orang lain, support orang lain itu dibutuhkan. Jadi komunitas harus bisa menjadi wadah, menjadi support system buat setiap anggotanya, setiap anggota sisi dalam keadaan apapun. Yang kedua, saudara, komunitas adalah tempat penerimaan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada dua hal yang seharusnya terjadi di dalam komunitas. Yang pertama adalah saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Tujuannya apa? Supaya kamu sembuh. Contoh ya, contoh. Niko, Chris. Gak usah berebut. Dua-dua.
Kata saling mendoakan itu terjadi bukan sendiri, tapi di dalam satu komunitas. Ketika saya bilang, teman-teman, saya ini loh melakukan dosa, saya bersalah. Saya berdosa, saya bersalah. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh Chris dan Niko adalah saya doakan ya. Saya doakan. Nah, begitu pula sebaliknya, suatu saat Niko datang di dalam komunitas dan dia berkata, aku melakukan dosa loh, Rek, aku melakukan kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan Niko. Ini adalah proses saling, saudara. Ini adalah proses saling terbuka dan saling mendoakan. Dan keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Dan pemulihan akan membuat perubahan dalam hidup kita. Karena itu kita perlu membuat komunitas kita ini orang-orangnya menjadi terbuka. Nah, untuk orang-orang ini bisa terbuka, komunitas harus bisa menjadi tempat yang dapat dipercaya oleh setiap anggotanya. Jadi ketika Grace cerita, aku jatuh dalam dosa, aku berbuat ini loh, teman-teman, ini gitu. Misalkan ya Grace ya. Nah, jadi akhirnya saya dan Niko, oke, yuk kita doakan Grace. Lah, ini yang terjadi, yang seharusnya terjadi di dalam komunitas. Thank you. Nanti lagi ya. Oke, itu yang seharusnya terjadi di dalam komunitas, saudara. Komunitas harus menjadi tempat yang aman untuk orang bisa bercerita apapun. Orang lumpuh tadi tidak akan bisa sembuh kalau dia juga tidak membuka dirinya untuk dibawa teman-temannya kepada Tuhan. Begitu pula sebaliknya, teman-temannya juga bisa membiarkan si lumpuh itu, biarkan dia lumpuh gitu ya, karena Yesus sudah terlalu penuh dengan banyak orang, itu juga bisa. Karena itu kita butuh saling, kita butuh sama-sama, saling terbuka, tapi juga saling mendoakan. Jadi komunitas harusnya bisa menjadi wadah untuk menyembuhkan. Orang yang sakit hati harusnya bisa sembuh di dalam komunitas. Orang yang khawatir harusnya bisa dikuatkan di dalam komunitas. Orang yang happy gitu ya, bahagia juga boleh sharing di dalam komunitas dan itu bisa menguatkan yang lain. Ya, jadi komunitas harus ada penerimaan dalam keadaan apapun. Tidak ada penghakiman, no judgment di dalam komunitas. Tidak ada, wah kok dia melakukan dosa, dia melakukan ini. No judgment di dalam komunitas. Komunitas harus bisa menjadi tempat yang menyembuhkan. Menjadi wadah yang bisa menyembuhkan. Berikutnya. Komunitas adalah tempat bertumbuh, saudara. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dan 4. Ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Komunitas yang berfokus pada Kristus, maka setiap anggotanya pasti akan mengalami pertumbuhan. Jadi fokus di dalam komunitas adalah Kristus. Ya. Nah, bagaimana supaya kita boleh mengalami pertumbuhan? Firman Tuhan jelas katakan bahwa untuk bertumbuh, kamu harus melekat pada pokok anggur. Bertumbuh dalam apa? Dalam karakter, dalam sikap, dalam pola pikir, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam mengalami Tuhan. Harus bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan. Bertumbuh dalam apa lagi? Dalam potensi-potensi yang mungkin tidak tereksplor gitu ya. Jadi di dalam komunitas itu malah bisa mengembangkan potensinya gitu. Misalkan yang hobi basket bisa tergabung, oh yuk nanti hari ini kita basket.
yang bulu tangkis, badminton. Nah, yuk kita badminton. Nah, jadi ada potensi-potensi yang mungkin hobi make up. Nah, itu atau mungkin yang yang hobi membaca, bisa sharing bagaimana bisa membaca firman Tuhan dengan baik. Jadi ada pertumbuhan di dalam komunitas, saudara. Dalam kalau yang masih sekolah ya, yang masih belajar gitu, saudara. Tentu kalau misalkan dalam kumpulannya, dalam komunitasnya itu adalah orang-orang yang misalkan teman-temannya semua adalah orang-orang yang malas belajar gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita bisa ikut-ikut malas juga. Ayo belajar yuk, nantilah Netflix-an dulu gitu ya. Ayo belajar, nantilah TikTok-an dulu gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan ngikut gitu kan di dalam, ya udahlah aku juga ngikut gitu ya. Nah, karena itu perhatikan saudara komunitas kita. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Pekerjaan misalkan ada pekerjaan yang yang kumpulannya adalah orang-orang yang suka gosip gitu misalkan. Nah, akhirnya kita juga terbawa. Karena itu kan firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu perhatikan saudara komunitas kita. Ini menjadi salah satu mungkin saudara bisa mengevaluasi saat ini kondisi komunitas seperti apa. Apakah komunitasku adalah komunitas yang berfokus pada Kristus sehingga setiap anggotanya boleh mengalami pertumbuhan atau tidak? Ya. Oke. Nah, yang berikutnya saudara. Komunitas ini adalah tempat untuk mempraktekkan kasih, saudara. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata saling mengasihi disebutkan 3 kali di dalam 2 ayat. Berarti itu satu poin penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Saling mengasihi. Sekali lagi bahwa proses saling tidak bisa terjadi sendiri. Ya, saya sendiri, tidak bisa. Kalau kasihilah sesamamu manusia, itu perintah buat saya pribadi. Saya harus mengasihi orang lain. Tapi kalau kata firman Tuhan saling mengasihi, itu artinya terjadi proses memberi dan menerima. Di dalam komunitas itu tidak bisa hanya terjadi proses menerima. Tapi di dalam komunitas harus ada proses memberi. Terjadi proses saling. Grace lagi, Grace. Grace sama Niko. 2. Nah, supaya saudara bisa dapat gambaran ya. Kata saling itu bukan saya sendiri, Grace sendiri, Niko sendiri gitu ya. Saling mengasihi, tidak bisa terjadi proses saling itu. Proses saling itu saya mengasihi Grace, Grace mengasihi saya mengasihi Niko, Niko mengasihi saya, Niko mengasihi Grace. Grace mengasihi Niko. Nah, itu proses saling, saudara. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Proses saling bersama-sama. Bukan cuma saya memberi kasih kepada Niko, saya memberi kasih kepada Grace dan Grace hanya menerima kasih, tapi Grace juga memberi, Grace menerima, saya memberi, saya menerima. Seperti itu. Itu adalah proses saling, saudara. Jadi di dalam komunitas harus ada kata saling mengasihi. Nah, Amsal 10 ayat 12 berkata, ya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Apakah berarti kalau Grace melakukan kesalahan, saya tahu terus saya tutupin gitu? Bukan seperti itu, saudara. Ketika Grace bilang di dalam komunitas, saya ini berdosa, jangan Grace, saya ini berdosa. Saya baru melakukan satu kesalahan.
Nah, apa yang seharusnya? Karena Kris mengasihi saya. Tadi yang terjadi, Kris mendoakan dan setelah itu selesai. Yang terjadi tidak disiarkan, tidak diberitakan kepada orang lain tentang dosa-dosa saya, tentang pelanggaran saya. Ya, tetapi Kris menyimpannya karena apa? Karena Kris mengasihi. Begitu pula Niko. Ketika Niko bilang, saya mengaku loh, saya benar-benar bertobat. Saya barusan melakukan satu kesalahan. Bukannya kita judgement. Loh, kamu ini berdosa. Tidak. Tetapi yang harus kita lakukan adalah, oke Niko, setelah Niko bercerita, kita mendoakan. Sudah, selesai. Titik. Jadi tidak perlu dibicarakan lagi di luar. Ya, karena apa? Karena saya mengasihi Niko dan saya mengasihi Kris. Jadi apa yang dibicarakan itu cukup hanya sampai di diri kita. Setiap dosa dan pelanggaran yang dia utarakan ketika dia bertobat, kita doakan dan oke, cukup. Tidak untuk dibicarakan, tidak untuk konsumsi publik gitu ya istilahnya, saudara. Thank you guys. Ya, itu yang terjadi saudara. Jadi yang terpenting adalah ini saudara. Sebelum saya tutup, ini ada satu ayat. Nah, Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini salah satu bentuk kasih ya. Ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih harus ada di dalam komunitas. Yang mengikat setiap anggota sisi, yang mengikat entah itu pemimpin komunitas, entah itu anggotanya, semuanya harus saling kasih, penuh kasih satu dengan yang lain. Karena itu saudara, komunitas harus menjadi tempat support system yang pertama untuk semua anggotanya. Ya. Yang kedua adalah komunitas harus bisa menjadi tempat penerimaan bagi semua orang. Yang ketiga, komunitas harusnya menjadi tempat bertumbuh. Bertumbuh dalam pola pikir, bertumbuh dalam berkata, bersikap, semuanya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena komunitas yang sehat itu pasti bertumbuh. Karena fokus dari komunitas adalah pada kerajaan Allah. Dan yang keempat adalah komunitas harusnya menjadi tempat untuk mempraktekkan kasih, saudara. Itu 4 hal, dan saya tutup dengan satu quotes. The Christian community is a community of the cross, for it has been brought into being by the cross, and the focus of its worship is the Lamb once slain, now and glorified. Komunitas Kristiani adalah komunitas salib, karena komunitas ini diwujudkan melalui salib. Dan fokus ibadahnya adalah anak domba yang pernah dikorbankan dan kini dimuliakan. Jadi fokus komunitas adalah pada anak domba Allah, pada Tuhan Yesus sendiri. Saya selesai, mari kita berdoa. Kira para Allah para Allah para. Kami percaya Engkau menyukai Tuhan kehidupan berkomunitas. Karena Tuhan menciptakan kami bersama-sama, bukan untuk sendiri Tuhan. Karena itu, biarlah Engkau memberikan kami hikmat, masing-masing setiap kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam komunitas kami.
Kami harus terlibat seperti apa Tuhan di dalam komunitas kami. Karena sebagai anak Tuhan kami gak mau diam Tuhan. Tapi kami mau Tuhan bergerak bersama-sama dengan Engkau di dalam komunitas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah komunitas kami ini sungguh-sungguh bisa menjadi komunitas yang mensupport satu sama lain Tuhan. Kami boleh menjadi komunitas yang bertumbuh Tuhan. Kami boleh menjadi komunitas yang mempraktekkan kasih Tuhan. Kami juga boleh menjadi komunitas yang bisa menerima setiap orang Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau hadir di dalam komunitas kami, di dalam tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang menerjemahkan segala sesuatunya ke dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Supaya setiap firman yang dibagikan hari ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Sekali lagi firman ini disampaikan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.